Selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabarnya kalian? Kiranya kalian di dalam kondisi yang sehat selalu, ya. Dan kita hari ini mau memuji nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Walaupun saat ini kami mengikuti secara online, tapi biarlah kami dengan penuh sukacita datang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan nantinya juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang menyelamatkan kita. Dosa kita, kesalahan kita, perbuatan kita yang jahat dihapuskan hanya oleh karena Tuhan Yesus. Melalui darah-Nya kita disembuhkan, melalui darah-Nya dosa kita dihapus. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Allah yang telah menebus kita. Karena hanya oleh darah Yesus dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darah Sang Penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Ada dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darah Sang Penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, kita tahu sekarang bahwa Yesus telah menang atas dosa. Dia mengalahkan maut dan membebaskan kita dari dosa. Maka kita pun menjadi seorang pemenang. Kenapa? Karena dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Mari kita memuji kemenangan atas dosa kita berkat Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita telah ditebus dari dosa. Oleh sebab itu, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dengan penuh sukacita, kita boleh memberitakan kemenangan Tuhan Yesus atas dosa kepada semua orang, supaya semua orang juga boleh mendapatkan kemenangan yang sama seperti kita. Mari kita naikkan pujian, "Oh sukacitaku," sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk karya-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Dan saat ini kami mau bersyukur dengan memberikan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami. Berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, langsung mengajak adik-adik untuk kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, saat ini kita sedang dalam masa Minggu Sengsara. Wah, Minggu Sengsara itu apa sih, Lause? Minggu Sengsara itu berarti kita kembali mengingat kesengsaraan yang dialami Tuhan Yesus ketika menjelang peristiwa penyalipannya. Tuhan Yesus itu disalib untuk apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul, untuk menebus dosa kita, dosa Lause dan juga dosa adik-adik semua. Nah, di Minggu Sengsara ini kita sebagai orang yang sudah ditebus melalui penyalipan Kristus, kita mempersiapkan hati kita. Nah, adik-adik, di Alkitab sendiri menjelang masa kesengsaraan Yesus itu setidaknya ada 3 orang ya yang mempersiapkan hari kematian Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Nah, adik-adik mau tahu siapa aja 3 orang ini? Oke, adik-adik perhatikan ya. Yang pertama itu adalah para imam kepala dan tua-tua Yahudi. Nah, ini para imam kepala dan tua-tua Yahudi. Jadi adik-adik pada masa itu ya, mereka ini padahal adalah pemimpin-pemimpin agama seperti pendeta ya, yang suka adik-adik lihat di gereja ya. Ini pada waktu itu mereka adalah seperti itu. Tapi sebagai pemimpin agama, pada saat itu mereka malah berkumpul untuk menyusun rencana penangkapan dan pembunuhan Yesus. Mereka malah mengorbankan Yesus. Nah, itu yang pertama adik-adik. Yang kedua adalah seorang perempuan. Nih ya, seorang perempuan namanya Maria. Nah, Maria ini berbeda dengan para imam kepala dan tua-tua Yahudi tadi. Maria ini bukan mengorbankan Yesus, tapi dia justru berkorban bagi Yesus. Bagaimana tidak, ketika pada zaman itu perempuan hampir tidak bisa memiliki peran apapun dalam masyarakat ya, dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa dibilang wanita pada saat itu hampir tidak dianggap. Tapi dialah satu-satunya wanita yang mengasihi Yesus melampaui siapapun. Ya, kasihnya itu terbukti ketika saat itu dia mendatangi Yesus membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal. Nah, ini minyak ya adik-adik, ini pada saat itu minyak yang sangat mahal. Dia menggunakan minyak ini untuk mencurahkan ke atas kepala Yesus. Coba ya adik-adik bayangkan, dia menyiapkan minyak narwastu, minyak yang sangat mahal. Adik-adik ketika lagi jalan-jalan lihat ada mainan bagus banget ya, adik-adik suka nih. Tapi harganya mahal ya. Adik-adik pasti mau dong ya setiap hari menyisihkan uang jajan ya, sedikit-sedikit menabung mengumpulkan uang supaya bisa membeli mainan tersebut. Nah, itu juga yang dilakukan Maria pada saat itu ya. Setiap hari dia menabung mengumpulkan uang untuk membeli minyak narwastu seharga 300 dinar. Ya, yang akan dia berikan kepada Yesus sebagai penghormatan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, jadi tadi kita sudah bahas para imam kepala dan tua-tua Yahudi. Lalu yang kedua ada seorang perempuan bernama Maria. Nah, yang ketiga pasti adik-adik udah gak asing lagi sama nama ini, yaitu seorang murid Tuhan Yesus sendiri, namanya Yudas. Yudas ini adik-adik sudah mengikut Yesus ya, menjadi muridnya Tuhan Yesus itu kira-kira sekitar 3 tahunan ya. Jadi imam-imam kepala ini pada waktu itu bilang gini sama Yudas, Yudas, nanti kalau kamu lagi sama Yesus, kamu kasih tahu kita ya, Yesus lagi di mana. Nah, nanti habis kamu kasih tahu, kita bakal datang untuk tangkap dia. Tenang aja, ada upahnya kok. Kita bakal kasih kamu 30 keping perak. Nah, adik-adik coba bayangkan, sebagai murid Tuhan Yesus bukannya melakukan sesuatu yang baik kepada Yesus, dia malah mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus seharga 30 keping uang perak kepada para imam kepala dan tua-tua Yahudi tadi yang mau membunuh Yesus. Coba adik-adik bayangkan seperti ini ya. Adik-adik punya mainan nih. Wah, adik-adik punya mainan ini harganya mahal. Harganya 100.000. Wah, mainan mahal ya. Terus Lause punya ini nih. Nah, ini roti Lause tadi beli di minimarket ya. Roti nih. Adik-adik mau nggak kira-kira
kasih mainan adik tadi buat Lause ya, mainan adik yang mahal tadi tuh, nih yang ini adik-adik kasih buat Lause. Nanti Lause kasih deh ke adik-adik roti ini. Jadi kita tukeran ya, adik-adik kasih mainan, Lause kasih roti. Mau nggak? Mau nggak? Mau? Enggak. Kok nggak mau? Kenapa? Betul, karena harganya tidak sebanding. Mainan ini kan harganya lebih mahal dari roti, ya kan? Pasti adik-adik nggak mau ya. Nah itu tapi yang dilakukan oleh Yudas. Harga Yesus yang dijual Yudas 30 keping perak, bahkan gak sebanding dengan harga minyak yang digunakan Maria untuk mengurapi Yesus 300 dinar. Adik-adik, dari 3 tokoh ini kita mau belajar. Yang pertama, kita mau belajar berkorban bagi Yesus. Gimana caranya kita berkorban bagi Yesus? Yaitu dengan cara melakukan apa yang menjadi perintahnya. Karena Yesus sudah mengorbankan yang terbaik buat kita, yaitu dirinya sendiri, maka kita juga harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya, melalui bakat, talenta dan keunikan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Lause kasih contoh. Lause, aku suka banget main musik ya. Aku suka main gitar, main piano ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Kalian bisa berlatih terus ya, setiap hari, setiap saat ya kalian berlatih, dan nanti kalian bisa pakai talenta itu untuk melayani Tuhan. Kalian bisa melayani sebagai pemusik di gereja ya. Kalau adik-adik beribadah, adik-adik lihat ada yang main musik. Nah, kalau kalian terus berlatih ya, gunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kalian, kalian bisa melayani Tuhan seperti itu. Atau misalkan contoh lainnya, Lause, aku suka membaca, aku suka belajar, aku suka bercerita. Kalau kalian kembangkan terus ya talenta yang Tuhan berikan ini, mungkin suatu saat kalian juga bisa jadi guru sekolah minggu. Nah, kayak Lause gini ya, jadi guru sekolah minggu. Ya, atau contoh lain, Lause kasih contoh lagi. Kalian misalkan, aku suka bernyanyi Lause, aku suka menggambar. Itu juga bisa dipakai untuk memuji Tuhan ya. Kalian suka menggambar, kalian juga bisa membuat gambar-gambar cerita firman Tuhan. Wah, pokoknya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yang penting kita harus belajar untuk peka. Yang kedua, adik-adik, bersukacita pada saat kita mengorbankan sesuatu bagi Tuhan. Jadi ketika kita berkorban untuk Tuhan, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, itu bukan karena terpaksa, melainkan kita memberikan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Adik-adik, contoh-contoh yang tadi Lause sebutkan, kita harus berikan itu semua dengan sukacita ya, bukan dengan terpaksa adik-adik. Karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu kemenangan atas dosa. Sehingga Lause dan adik-adik yang begitu berdosa di hadapan Tuhan ya, kita manusia yang sangat berdosa boleh dimenangkan dari dosa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke adik-adik, itu cerita hari ini ya, kita belajar dari 3 tokoh tadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita di minggu sengsara ini. Oke adik-adik, Lause mau ajak kita kembali berdoa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan berkati supaya kami boleh melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Ayatnya seperti ini. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Lause udah siapin gerakan ya supaya kalian lebih mudah menghafal ayat hafalan ini. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mencoba ayat hafalan ini ya. Oke, kalian ikutin Lause. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita
kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bisa adik-adik? Sekali lagi deh kita coba ya, sekali lagi. Ikutin Lause ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ada yang tahu sekarang saatnya apa? Betul, sekarang saatnya untuk aktivitas. Adik-adik siap? Yuk kita buat aktivitas hari ini. Oh ya, nanti jangan lupa ya, kalian foto aktivitas kalian dan kumpulkan ke lause-lause masing-masing. Yuk kita buat aktivitas sekarang yuk. Adik-adik, hari ini kita akan membuat prakarya untuk mengingatkan kita bahwa Yesus menebus kita dari dosa. Sehingga saat kita melihat prakarya ini, kita boleh terus ingat siapa Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Untuk membuat prakarya ini, kalian membutuhkan kertas, gunting, lem kertas, dan spidol. Pertama-tama, di kertas kosong, kita akan membuat gambar hati. Seperti ini. Setelah itu, kalian gunting gambar hatinya. Jika potongan kertasnya sudah berbentuk hati, kalian juga potong kertas membentuk seperti plester luka seperti ini. Lalu kalian tempelkan hati tersebut menjadi satu seperti ini. Kalian tempelkan menggunakan lem kertas. Maka nantinya akan menjadi seperti ini. Situ kalian juga tempelkan gambar plester yang tadi kalian sudah buat di hati tersebut. Kalian bisa tempel 3-5 buah. Jika sudah, kalian bisa menuliskan di plester tersebut dosa apa yang telah ditebus oleh Yesus. Seperti iri atau dendam, kemarahan, dan Yesus juga bisa menyembuhkan sakit kita. Dan di bagian atas kalian tulis Jesus heals. Artinya Yesus menyembuhkan baik sakit kita, iri, dendam, marah, yang semuanya itu adalah dosa. Dan yang terpenting adalah Yesus menebus dosa kita. Sekian prakarya hari ini.